Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Dalam video kali ini, saya Eko Raismawati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP 2 Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Salisa Inayati. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan praobservasi kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam Bu Rais. Gimana nih kabarnya Bu Lisa hari ini? Alhamdulillah sehat selalu Bu Rais. Bu Rais gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat dan baik. Tetap semangat ya Bu Lisa, Iya, Bu Rais. dalam Siap. mencerdaskan anak bangsa terutama. Siap. Oke, baik Bu Lisa, sesuai dengan rencana kita kemarin. Jadi kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi tujuan kegiatan praobservasi ini nanti supaya Bu Lisa dalam pembelajaran nanti ketika saya amati atau saya observasi itu lebih percaya diri, dan tujuan pembelajaran yang dicapai Bu Lisa juga bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Baik, langsung saja ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Lisa. Boleh Bu? Boleh sekali Bu Rais, silahkan Bu Rais. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini Bu Lisa, terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa nanti yang akan Bu Lisa capai dalam kegiatan pembelajaran Bu Lisa? Yang saya rencanakan nanti ada 3 tujuan pembelajaran Bu Rais. Yang pertama, melalui diskusi kelompok nanti diharapkan peserta didik dapat melengkapi tembang mocopat Melengkapi. yang nanti tembangnya itu tembang teks rumpang. Yang kedua, nantinya diharapkan peserta didik dapat mencari isi atau amanat. Isi atau amanat dari lirik tersebut. Dan yang ketiga, secara individu nanti peserta didik menciptakan sendiri lirik tembang pangkur yang dia inginkan. Seperti itu Bu Rais. Luar biasa sekali ya, ini tujuan pembelajaran yang akan Bu Lisa capai. Saya ulangi lagi, jadi tujuan pembelajaran Bu Lisa ada 3. Yang pertama melengkapi tembang pangkur ya Bu. Kemudian yang kedua itu mencari isi dari tembang tersebut. Setelah mencari isi nanti siswa secara individu akan membuat sendiri tembang. Iya betul, membuat sendiri lirik tembangnya. Lirik tembangnya. Ya, betul seperti itu. Ya baik Bu Lisa, untuk pertanyaan yang kedua Bu Lisa, terkait dengan materinya ini. Materinya apa nanti Bu Lisa yang akan Bu Lisa ajarkan? Nanti berarti tentang tembang mocopat, khususnya tembang pangkur. Ya, tembang macopat pangkur ya Bu. Ya, betul Bu. Ya baik Bu Lisa, kemudian dari materi tersebut apa area pengembangan yang akan Bu Lisa kembangkan untuk murid nanti Bu? Rencana saya karena ada kegiatan diskusi kelompok, area pengembangannya tentu saja saya berharap adanya interaksi pembelajaran interaktif dan komunikatif antar peserta didik. Seperti itu, begitu Bu. Jadi nanti ada kegiatan diskusi ya, selain nanti anak kan punya tugas individu, juga anak ada kegiatan diskusi supaya nanti aktivitas interaktifnya itu bisa berjalan dengan baik. Iya, betul. Oke, baik Bu Lisa. Kemudian berikutnya Bu Lisa, untuk model pembelajarannya sendiri nanti Bu Lisa mau menggunakan model pembelajaran apa ya Bu? Model pembelajarannya karena diskusi kelompok berarti saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dan juga nanti ada kegiatan window shopping setelah anak selesai mengerjakan diskusi kelompoknya, nanti secara bergantian menempel dan secara bergantian pula anak-anak dalam kelompoknya melihat-lihat hasil karya kelompok yang lain. Begitu. Saya simpulkan berarti nanti Bu Lisa menggunakan model pembelajaran discovery learning atau model kelompok, diskusi kelompok. Betul. Setelah selesai berdiskusi secara kelompok, kemudian nanti anak berkeliling tadi ya stand-standnya dari kelompok-kelompok yang lain. Begitu ya Bu, luar biasa sekali ini strategi dan model pembelajaran Bu Lisa. Baik Bu Lisa, kemudian untuk strategi pembelajarannya bagaimana? Strategi pembelajaran yang saya terapkan nantinya ada pembelajaran berdiferensiasi Bu Rais. Pembelajaran berdiferensiasi, wah bagus sekali Bu Lisa. Dari saya berusaha nanti diferensiasi mulai dari diferensiasi proses, diferensiasi konten dan juga produknya Bu Rais. Berarti Bu Lisa mau mencapai ketiganya ya? Ya, rencana saya seperti itu. Harapannya begitu ya Bu, dari mulai diferensiasi konten, proses sampai nanti produknya dari siswa. Sekali Bu Rais. Boleh tanya Bu, untuk yang kontennya sendiri nanti kira-kira
tentang apa? Kalau kontennya nanti kan ketika anak itu dalam kelompoknya saya berikan lirik tembang yang berbeda-beda Lirik tembang dari yang serat berbeda-beda. ulang reh kan ada 16 bait. Nanti Iya. saya acak satu kelompok itu misalnya bait 1, 2, 3 sampai 8. Jadi lirik yang harus dia lengkapi itu berbeda-beda. Tentu saja nantinya ketika mencari isi juga nantinya berbeda-beda. Nah, kemudian untuk yang mencari isinya, Iya. nanti anak bisa menggunakan kamus yang nanti bisa Kamus dipinjam, bahasa kamus Jawa. bahasa Jawa, bisa saya ambilkan nanti dari perpustakaan, Ya. atau ketika dia merasa kurang lengkap, boleh membuka dari HP-nya masing-masing untuk membuka kamus online, Iya. kamus bahasa sastra Oh, berarti online. nanti anak membawa HP nggih. Kalau di Iya, sekolah kita kan boleh ya Bu Iya, membawa HP. betul. Iya, Iya. Bu. Nanti ketika sudah selesai penggunaan HP, nanti dikembalikan ke lokernya. Loker, Seperti ya. itu, Bagus Bu. sekali. Tadi kan kontennya Bu. Mm-mm. Terus untuk yang prosesnya bagaimana? Prosesnya nanti ada diskusi kelompok dan juga ada penugasan secara individu, Bu. Ya. Ketika diskusi kelompok tadi tujuan pembelajarannya yang melengkapi dan mencari isi, yang diferensiasi yang prosesnya individu itu ketika dia membuat liriknya sendiri. Oh, jadi setelah kegiatan diskusi ya untuk mengukur kemampuan anak secara Betul, individu begitu. Iya, Bu. Nah, untuk konten kemudian prosesnya kan sudah Bu Lisa. Iya. Nah, yang terakhir tadi kan Bu Lisa mau mencapai ketiga diferensiasi. Yang terakhir itu produknya Oh Bu iya, Lisa. diferensiasi produk nanti ketika secara individu itu peserta didik membuat liriknya bisa langsung di kertas HVS warna, atau nanti anak bisa membuat teksnya di Canva, atau boleh dia secara membacakan secara video direkam menggunakan HP-nya sendiri. Oh, nanti dipresentasikan di Betul, depan. Luar biasa sekali ini strategi yang Bu Lisa kembangkan. Baik Bu Lisa, terkait dengan ini. Tadi kan sudah ada model, kemudian materi, tujuan pembelajaran. Untuk penilaiannya sendiri bagaimana Bu Lisa? Iya, penilaiannya tentu saja nanti ada penilaian formatif, sumatif, dan juga di pembelajaran pertemuan sebelumnya saya sudah melaksanakan asesmen awal, Bu, karena untuk memenuhi betul, kebutuhan. Untuk mencari kebutuhan murid itu iya. seperti apa, biar nanti di kegiatan observasi itu langsung menjadi kelompok Iya, seperti itu. jadi untuk tidak mengirit usah waktu. itu ya tes diagnostik lagi Betul, ya, betul sekali. tes diagnostisnya sudah saya lakukan di pertemuan sebelumnya. Oh, iya. Terus nanti ada penilaian antar teman ketika dia window shopping, juga menilai hasil kerja kelompok yang lain, dan juga nanti ada salah satu tugas dari anggota kelompok untuk menilai keaktifan di kelompok lain. Di kelompok lain ya? Betul, di kelompok lain. Terus nanti untuk di penilaian akhirnya nanti berupa produk yang dia hasilkan ketika membuat lirik tembang tadi. Membuat lirik itu berarti sumatifnya gitu Bu, itu untuk sumatifnya ya. Oke, wah, itu, Bu. Rencana Bu Lisa ini sudah sangat matang, tinggal Semoga, nanti actionnya di kelas ya Bu. Harapannya nanti ketika kegiatan observasi dan pembelajaran Bu Lisa tentunya pembelajaran Bu Lisa dapat berjalan dengan baik dan lancar, bisa memberikan pembelajaran yang maksimal untuk peserta didik kita ya Bu, karena tentunya dengan pembelajaran ini kan tujuannya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, baik Bu Lisa, terima kasih sudah mau bercakap-cakap dengan saya, mau ngobrol dengan saya untuk kegiatan pra-observasi ini. Nanti setelah kegiatan observasi kita bertemu kembali ya Bu. Siap, Bu. Untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Tapi untuk kegiatan pasca observasi nanti kita ditemani sama pengajar praktik saya Bu Lisa, namanya Bapak Saikul Umam. Itu ya Bu Lisa. Terima kasih sekali Bu Rais. Sama-sama Bu Lisa. Ngobrol-ngobrol yang sangat bermanfaat. Iya, terima kasih. Saya juga terima kasih sekali nih Bu sama Bu Lisa. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol ya Bu. Semoga nanti berjalan dengan baik dan maksimal. Amin. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih Bu Rais. Demikian tadi percakapan pra-observasi saya dengan teman sejawat saya Ibu Salitsa Inayati. Sampai jumpa pada percakapan kegiatan pasca observasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Ya, sinten iki, sinten ingkang boten kesak? Alhamdulillah.
Semoga mugi-mugi lari-lari kelas 8H tansah diparingi kasarasan. Apa itu kasarasan? Kasarasan saking tembung saras. Saras bahasa Indonesiane sehat. Berarti nek kasarasan kesehatan. Muga-muga bocah kelas 8H kabeh diparingi sehat wal afiat. Amin ya robbal alamin. Oke. Saking pasinaon dinten niki mangke kados ingkang sampun dipun andharaken Bu Lisa, kaya sing wis diceritake Bu Lisa minggu wingi niki patet 6 setunggal kalih 3 sekang wina lelabuhan kang Allah puniku Haris kawan prayoga kawruhan gangsal adat waton puniku dipun katulung miwah ingkang tata krama den kaesti siang ratri. Nggih, tepuk tangan keplok kangge wolu. Lanjut. Saderenge mlebet wonten ing pasinaon dinten niki, mangke wonten 3 tujuan pembelajaran, wonten 3 nggih. Ingkang pisanan tasih neruske materi tembang pangkur, dinten niki mangke jangkepi melengkapi tembang pangkur. Tembang pangkure ana sing bolong terus mengko dilengkapi. Sakwise jangkep, sasampunipun jangkep mangke dipun padosi isi utawa wos utawi saged ugi dipun padosi pepeling utawa amanat. Ingkang angka 3 mangke secara individu digarap piyambak-piyambak mangke ndamel cakepan utawi lirik utawi syair tembang pangkur. Sasampunipun wau lare-lare tugas kelompok kangge supayane langkung semangat, luwih semangat, mangke disetelke Bu Lisa iringan lagu. Ikuti perintah sesuai lagu sing mengko kok mirengke. Siap nggih? Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki, letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax, relax. Kemudian silakan pejamkan mata. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, Saderenge mlebet wonten ing 3 tujuan pembelajaran, cobi dijawab. Bu Lisa wonten gambar emoticon. Oke,
Kanggo kalih tegese apa? Nginte apa neh? Isin, malu. Malu iku basa Indonesia, basa Jawane isin. Lanjut. Niki nangis. Niki ngantuk. Siapa sing ngantuk? Riko. Riko karo Budi ngantuk. Lanjut. Apa tegese? Ngamuk. Terus apa neh? Jen sepateni. Oke, ampun. Lanjut. Saking materi tembang pangkur tempelke. Saged ditempelke ten mading, saged ditempelke ning papan, saged ning kaca. Mangke salah setunggal saking anggota kelompok nyekeli. Nek ora ana ditempel mengko salah siji anggota kelompoke nyekeli. Menawi sampun mangke anggota liyane sing biji. Contoh kelompok setunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal, 6, 7, 8. Kelompok setunggal misalnya mengko Mas Zaki. Terus anggota liyane mengko mengunjungi hasil karya kelompok kalih. Mengko kelompok kalih misalnya Mbak Naura sing nyekeli, sing liyane mengko menuju ke kelompok 3. Semono uga nganti pol kelompok 8. Kelompok 8 berarti mangke mengunjungi kelompok setunggal. Nah, nalika mengko mengunjungi, nalika mengko dolan ning kelompok liyane, tugasmu apa? Ngecek jawabane kelompok liya. Ana sing salah napa mboten sesuai karo patokane. Lah mangke carane biji wonten lembar penilaian. Berarti sing biji kancamu piyambak. Wonten kalih lembar. Sing pertama mangke kok isi, sing kedua halaman kedua mangke carane ngisi. Tak dumke sik mengko tak terangke. Mbak nyon tulung didumke, Mbak. Tunggal-tunggal nggih. Tak kelompok tunggal. Amit. Amit. Iki sing siji kosong sinten? Pundi? Oh, sis. Amit. Amit. Sinten? Teman. Halaman pertama, wonten 3 tabel sing kudu kok isi. Sing pertama, berarti mangke salah setunggal anggota kelompok mengamati kelompok liya. Misalnya kelompok setunggal. Si Zaki mengko kan sing nyekeli. Lah nalika nyekeli berarti mengko Zaki tugasnya sing mengamati kelompok kalih. Sing diamati sapa? Berarti kowe nuliske anggota-anggotane. Tuliske sapa wae sing menurutmu ngoten Mas. Nggih. Wonten 3 aspek pambiji, komunikasi, kerjasama, kalian menghargai pendapat. Misalnya Zaki arep biji kelompok kalih, anggotane sapa? Ilyas, terus Darel, Naura, berarti wonten 3. Mengko nalika Mas Zaki arep biji Ilyas, komunikasine, kowe mengko ngamati. Ngamati oh Ilyas meneng tok ora iki nama kelompok 8 berarti. Ning sandinge dicara-cara ning sandinge. Iki oh ya. Ya. Ya wis adung ora apa-apa. Nek bingung takon. Sing ora mudeng takon. Saged dibagi sing melengkapi sapa, sing madosi isi sapa ben mengko rampungnya cepet. Madosi isi pareng buka HP, silahkan. Berarti HP-ne sak kelompok setunggal. Niki anggota kelompokmu, iki berarti nama anggota kelompok 6. Net. Terus tunggal unine apa? Nomor Gumuleng Liniro. Nah, wis ada sih. Gangsal menit malih. Salam. Terus enggak wacake sabarang.
Kang? Sabarang Kang dipun ucap. HP-ne singgah. HP-ne sak kelompok senggal. Sak kelompok HP-ne setunggal mawon, liyane dilebokke tas. Mangke nek wis rampung dilebokke loker malih. Cerdas. Kon ketemu isine? Sing jaga toko ngadeg tangan. Terus mangke sing kok damel HP-ne disimpen, Mas. Terus mangke saking tembang pangkor sing kok gawe milih salah setunggal underaning tembang. Milih salah setunggal tema. Underaning tembang ten mriki wonten 3. Mangke milih salah setunggal. Saged pilihan pertama tentang kasarasan. Apa mau kasarasan? Kesehatan. Engkang pilihan pertama kasarasan awak, kesehatan badan. Yang kedua, engkang angka kalih saged milih kasarasan papan. Berarti kesehatan tempat, kebersihan tempat, karesian. Kok kasarasan sih? Karesian, kebersihan badan, kebersihan tempat. Karesian awak, karesian papan. Engkang angka 3 bencana. Saking pilihan A, B, C saling berhubungan. Mangke milih salah setunggal. Nek wis milih, misal milih sing A. Karesian awak, kebersihan diri. Terus sakwise iku langkah angka kalih damel pepeling utawa amanat. Isi tentang tembang mengko sing arep kok gawe. Kados mau nalika kowe madosi isi, berarti sak tembang sak glondong iku membicarakan tentang iki, Mas Bintang. Pepelinge pinten Bu? Saged setunggal, saged kalih, saged 7. Mergo ning tembang pangkor gatrane wonten 7. Misal damele kalih. Tulodo, gawe karesian awak. Amanate kudu jaga kasarasan, misalnya harus menjaga kesehatan. Lah mangke saking pepeling sing kok tulis dituangke ning tembang pangkur. Ning sisih kiwa mengko paringi patokan. Wilangan kalian lagu. Gotra tunggal patokane 8 A. Gotra kalih 11 I. Nganti pol terakhir 8 dan KST siang ratri 8 I. Mangke pitung larik isine tentang pepeling. Paham? Mangke gunake tembung-tembung sederhana. Contohnya minggu wingi kan sampun kira. Contohnya minggu wingi gawe bareng-bareng dengan tema minggu wingi temane kekancan. Karesian kelas. Nah, padha karo kebersihan tempat. Berarti dinten iki mboten pareng karesian kelas. Carane gawe milih kata sing paling mburi, sing mburine A,
pilih kata terakhir sing mburine I, pilih kata terakhir mburine U, digawe kalimat sederhana. Mangke garapanmu iki tuliske teng kertas HVS pareng. Saka HVS mengko apa anane HVS iku mengko kok tumpuk pareng. Saka HVS terus mengko kok owahi dadi Canva pareng. Intine orek-orekan sik ning nggon HVS sing arep Canva. Langsung dadi ning HVS pareng. HVS-e mboten usah sak lembar. Mangke sak lembar dibagi kalih mawon. Mung 7 larik cukup. Mangke kan sak lembar diparo kalih terus garape ngeten, ampun ngeten nggih. Mengko ben padha. Paham? Ya ditokke kertas HVS-e dhewe-dhewe silahkan milih amit Amelia underaning tembang kalian milih pepeling. Nginggil pol paringi identitas. Yuk. 7 larek butuh waktu pinten menit? 20. Oke, kalih 10 menit. Ya sak cukupe. Nek ora rampung piye Bu? Ya berusaha. Proses tokke kertas HVS kok malah dolanan botol. Mau ora dolanan botol ngantuk. Sasampunipun wau nggarap tugas individu kangge panutup pasinaon dinten menika, monggo saged dipun serat ditulis refleksi pasinaon dinten niki. Apa wae sing kudu ditulis? Ingkang angka setunggal. Gambaran perasaanmu sesuai emotikon kados ingkang kala wau dipun stelke Bu Lisa. Milih perasaanmu nalika pas awal pembelajaran mau iji ajeg sing asale ngantuk tambah ngantuk apa sing asale nangis malah dadi seneng, gambarno ning kertas sing didumi Bu Lisa. Paham? Ingkang angka kalih, tulisno saking 3 materi wau, saking 3 tujuan pembelajaran. Wiwit ganepi tembang, melengkapi tembang, madosi isi, kalian damel cakepan, mulai melengkapi tembang, mencari isi karo membuat lirik, materi pundi sing kowe isih durung mampu. Saged ditulis kalih wangsulan 2 jawaban ning kertas sing didumke Bu Lisa. Paham nggih? Sing wis rampung, ingkang sampun rampung mangke saged ditempel ten papan tulis. Sampun sedaya nulise refleksi? Sampun. Oke, sakniki gantosan nempelke ten papan tulis. Monggo. Gantian nempelke ya Mas Zaki. Yuk disusul sandinge. Ya, tempelke. Yuk Mbak, lanjut. Ya, jejere. Ya mau nggih, nggarepe nggih, cakepane nggih. Tulisan aturaken matur nuwun dumateng lare-lare kelas 8H ingkang sampun ngempalake cakepan tembang kanthi pas on time sesuai wekdalipun. Tepuk tangan kangge 8H. Kangge panut wonten pitakenan kangge materi tembang pangkul dinten niki? Boten, nggih. Oke, boleh sapungkasi pasinaon wonten ing siang menika. Matur nuwun kepanggih malih wonten ing pasinaon minggu ngajeng tasih mangke minggu ngajeng materine sampun gantos ten materi pacelaton. Apa iku pacelaton? Percakapan. Ngoten nggih? Nggih dipun pungkasi Bu Lisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.
Berjumpa lagi pada kegiatan Pasca Observasi dengan saya Eko Raismawati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP 2 Jukulo, Kabupaten Kudus. Dalam video kali ini, saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Salisa Inayati sebagai guru yang diobservasi. Dan pada kesempatan kali ini juga saya ditemani oleh Bapak Saikul Umam selaku pengajar praktik saya dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rais, selamat pagi Bu Salis. Sesuai Pagi, dengan Pak jadwal Umam. yang telah jenengan tetapkan kemarin, bahwasannya hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching atau kegiatan pasca observasi. Nah, di mana yang kegiatan observasinya dan pra observasinya sudah dilakukan kemarin. Nah, di dalam kegiatan coaching ini tentu saja ada 3 kriteria, yaitu di mana 1 kemitraan, 2 proses kreatif, dan ketiganya adalah memaksimalkan potensi. Nah, di mana area pengembangan yang ingin Bu Rais harapkan di keterampilan coaching jenengan ini, di kemitraankah, proses kreatif, atau memaksimalkan potensi? Memaksimalkan potensi. Oke, baik. Kalau area pengembangannya yang ingin ditekankan nanti adalah memaksimalkan potensi, saya harap nanti lebih difokuskan atau jangan sampai kurang, yaitu percakapan yang menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Kemudian tindak lanjut itu tentunya harus berasal dari kuncinya, dan percakapan nanti juga ada kesimpulan. Meskipun semuanya nanti akan saya lihat dan saya akan perhatikan, di mana nanti saya juga bisa memberikan umpan balik, adakah prinsip-prinsip atau keterampilan coaching yang perlu kita kembangkan di kemudian hari. Monggo langsung saja untuk kegiatan coaching, silahkan panjenengan bisa melaksanakan dengan Bu Salis, nanti saya akan memperhatikan. Itu. Baik Pak, terima kasih Pak Umam atas motivasinya ya Pak. Assalamualaikum Pak Umam. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam Bu Rais. Bagaimana kabarnya hari ini Pak, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat semua nggih? Nggih, alhamdulillah. Izin Bapak Umam untuk memulai kegiatan pasca observasi pada hari ini. Bu Lisa, Nggih. jadi pada kegiatan pasca observasi kali ini Bu, saya akan mengajak ngobrol Bu Lisa dan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan di kelas 8H kemarin ya Bu. Nggih. Tujuannya untuk mengevaluasi bagaimana perkembangan pembelajaran Bu Lisa sampai saat ini. Nggih. Gitu. Sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat Bu Lisa kemarin, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Lisa. Boleh Bu? Boleh, monggo Bu Rais. Baik, terima kasih Bu Lisa. Untuk yang pertama ini Bu, bagaimana perasaan Bu Lisa ketika kemarin melakukan proses pembelajaran? Gitu. Nggih, terima kasih Bu Rais. Ketika waktu itu di kelas 8H saya melakukan observasi ditemani dengan Bu Rais, tentu Iya. saja ada perasaan yang berbeda nggih Bu. Biasanya saya di kelas itu hanya saya dengan murid. Pada waktu itu ada ditambah dengan Bu Rais, tentu saja ada sesuatu yang berbeda, dan tentu saja saya sebelumnya mempersiapkan segala sesuatunya, ubur-rampenya seperti itu agar nantinya terjadi pembelajaran yang maksimal seperti itu Bu. Berarti dengan kehadiran saya itu menakutkan nggak ya Bu bagi Bu Lisa? Ya, awal-awalnya agak menakutkan ya Bu ya. Tapi setelah berjalan akhirnya Betul. seperti biasanya ya Nggih, Bu. biasa saja Oke. karena saya juga tidak terganggu dengan kehadiran Bu Rais. Tentu saja saya juga sama murid dan murid juga merasa nyaman-nyaman saja. Oke, baik Bu seperti Lisa, itu. terima Nggih. kasih. Oke Bu, untuk selanjutnya kalau perasaannya Bu Lisa sendiri bagaimana setelah pembelajarannya selesai kemarin? Ya, setelah selesai tentu saja plong ya Bu Pelong ya. gitu, lega begitu Akhirnya ya. selesai juga. Setelah 1 minggu saya mempersiapkan ini itu, akhirnya pada waktu hari H sudah selesai observasi, lega Bu. Oke, Nggih, oke Bu Lisa.
Lisa. Nggih. Terlihat dari raut wajah Bu Lisa Iya. kemarin ya. Bahagia Lega ya, gitu ya Bu, bebannya lega. itu hilang Bebannya gitu ya, hilang. nggih. Oke, baik Bu Lisa, untuk pertanyaan berikutnya ini bisa Bu Lisa ceritakan kembali terkait dengan pembelajaran kemarin, kemudian area pengembangan apa yang Bu Lisa ingin capai dan bagaimana langkah-langkah serta tahapan-tahapan yang Bu Lisa lakukan dalam pembelajaran, Bu. Oke, terima kasih Bu Rais. Tentu saja seperti tadi yang saya ceritakan ke Bu Rais, Ya, di Bu. awalnya 1 minggu sebelumnya itu saya mempersiapkan media-media, metode-metode apa yang akan saya lakukan. Ketika pada hari H di kelas 8H, memang seperti biasa saya awali dengan salam, mengecek kehadiran, mengecek kebersihan dan kerapian, terus dilanjutkan menghubungkan, merefleksikan pembelajaran sebelumnya, karena waktu itu di materi yang sama tapi di pertemuan kedua Bu Rais, tentu saja Subbab saya berikutnya ya, iya Bu. betul, saya mengkaitkan materi yang di pertemuan sebelumnya, kemudian saya membagikan LKPD. Yang pertama itu untuk diskusi kelompok, Ya. kemudian anak berkelompok membahas, mengerjakan diskusi di LKPD tersebut dengan materi tembang pangkur. Kemudian setelah kesepakatan waktunya selesai, berarti setelah itu anak secara bergantian melakukan window shopping, tapi secara sederhana Bu. Biasanya window shopping kan muter semua kelompok, tapi karena waktu yang terbatas, saya hanya batasi kelompok mengunjunginya di kelompok yang setelahnya. Misalnya di kelompok 1 berarti mereka mengunjungi di standnya kelompok 2, seperti itu Bu, tidak bisa muter karena terkait keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu Betul. ya, Bu. Kemudian setelah selesai window shopping, nanti pada saat window shopping juga ada beberapa siswa yang melakukan penilaian antar teman. Penilaian antar teman, Betul. iya. Kemudian setelah selesai window shopping, kemudian saya lanjutkan dengan penilaian individu, asesmen individu untuk menuliskan liriknya, lirik tembang dengan tema lingkungan, secara individu, boleh secara langsung di kertas, boleh menuliskannya di Canva. Kemudian setelah selesai semua, saya merefleksikan kegiatan pada hari itu, dan juga berarti area pengembangan saya pada waktu itu ada pembelajaran pendekatan berdiferensiasi, baik itu konten, proses, dan produk. Kemudian saya berusaha untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan juga mengupayakan agar anak itu bisa pembelajaran secara mindfulness, seperti itu Bu. Hadir seutuhnya ya, Bu. Hadir seutuhnya dalam pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian di akhir juga ada penilaiannya, seperti itu Bu Rais. Luar biasa sekali ya Bu Lisa, pembelajaran yang sudah Bu Lisa lakukan kemarin. Okay. Ya Bu Lisa, ini juga sesuai dengan catatan yang sudah saya catat ya Bu. Jadi beberapa yang sudah Ibu sampaikan ketika kita melakukan kegiatan pra-observasi kemarin itu Bu, juga sudah tampak semuanya ini sesuai dengan sintak pembelajaran yang telah Ibu lakukan, yaitu dengan menggunakan metode discovery learning ya Bu, kemarin. Ya, dari Bu Lisa mulai kegiatan penduluan, yaitu menyapa murid, kemudian Bu Lisa mengaitkan materi pembelajaran yang akan Bu Lisa ajarkan dengan materi sebelumnya, kemudian Bu Lisa juga sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, dan merefleksi kesepakatan kelas supaya anak tetap ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Dan juga Bu Lisa sudah memberikan itu ya Bu, untuk siswa hadir seutuhnya dalam pembelajaran kemarin dengan itu ya Bu, menampilkan emotikon-emotikon sebelum diputarkan video yang mindfulness itu seutuhnya. Oke, dan selanjutnya pada kegiatan intinya Bu Lisa juga mengajak anak-anak untuk berdiskusi, kemudian mengajak untuk berwindow shopping, mengunjungi stand-stand anak secara sederhana ya Bu, terlihat anak sangat antusias dan aktif gitu ya. Kemudian Bu Lisa juga sudah mengajak anak untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan tugas secara individu untuk menuliskan lirik tembang pangkur ya Bu ya. Lirik tembang pangkur tentang temanya itu lingkungan. Wah, ini sesuai dengan tema di sekolahan kita yang sedang mengusung kegiatan adiwiyata ya, ngiras-ngirus Bu. Ya, luar biasa sekali ini Bu Lisa. Dan juga Bu Lisa kemarin juga sudah menerapkan itu ya Bu, penilaian antar teman dalam kegiatan pembelajaran Bu Lisa. Luar biasa sekali ini Bu Lisa. Terima kasih Bu Rais. Oke Bu Lisa, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, apakah ada hambatan Bu, ini terkait dengan hambatan ya Bu Lisa, apakah Bu Lisa mengalami hambatan ketika kemarin melakukan kegiatan pembelajaran Bu? Ya, tentu saja
selalu ada hambatan Bu, padahal sebelumnya kan saya sudah menyiapkan jauh-jauh hari tujuannya agar nanti pembelajarannya maksimal, tapi Iya. tentu saja pada hari H ada kerikil-kerikil seperti itu nggih Bu. Hambatannya yang menurut saya itu pada waktu kegiatan diskusi Bu. Pada saat kegiatan Betul, diskusi kegiatan ya. diskusi antar kelompok itu ada beberapa murid yang masih belum aktif, masih belum bisa berbagi perannya agar semua anggota kelompoknya itu bisa melaksanakan sesuai tugasnya. Ada beberapa siswa yang hanya berdiam diri, ngalamun seperti itu. Untuk yang hambatan keduanya yang saya rasakan itu masih kurangnya murid dalam menyampaikan pendapatnya langsung kepada gurunya. Keaktifan ya. Betul, keaktifan. Mungkin karena kalau di kelas saya pembelajaran bahasa Jawa kan memang saya wajibkan ketika matur sama gurunya kan menggunakan basa krama. Kemungkinan anak-anak itu merasa kesulitan ketika dia harus bertanya kepada gurunya secara langsung dan dia lebih nyaman ketika bertanya ke temannya. Mungkin karena perbendaharaan mereka dalam bahasa kramanya itu kurang seperti itu. Atau mungkin juga dengan teman itu ya, sebayanya mereka jadi tutor lebih sebaya itu tutor sebaya dia lebih begitu. nyaman mungkin ya Bu. Oh ya Bu, itu berarti hambatan dari siswa ya Bu. Betul. Kalau hambatan lain Bu terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan pembelajaran? Untuk teknisnya kalau menurut saya sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Sudah sesuai dengan rencana Bu Lisa ya. Betul. Wah, luar biasa Bu Lisa. Nah, ini Bu terkait dengan hambatan yang sudah Iya. Ibu tadi sampaikan, kira-kira menurut Bu Lisa apakah ada alasan atau penyebab kenapa hambatan itu bisa terjadi Bu Lisa? Ya, mungkin yang hambatan pertama karena anak yang masih ada beberapa yang belum aktif, mungkin mereka pada saat pembelajaran itu ada sesuatu yang membuat dia tidak aktif Bu. Karena saya lihat biasanya pada hari-hari biasanya anak tersebut itu aktif sekali. Pada waktu hari itu ketika kita melaksanakan observasi mungkin ada sesuatu yang mengganjal pada dirinya mungkin. Kemudian yang hambatan kedua itu kalau menurut saya itu tadi kemungkinan mereka masih agak canggung untuk menanyakan langsung pada saya ketika harus bertanya dengan menggunakan bahasa krama seperti itu Bu. Mungkin dia lebih menguasai basa ngoko seperti itu. Lebih akrab dengan temannya Betul, gitu betul. ya Bu. Wah, ini ada dua ya yang Oke. menjadi penyebab kenapa tadi terjadi hambatan dalam pembelajaran di Oke. kelas. Yang pertama karena peran siswa yang belum maksimal. Betul. Kemudian yang kedua mungkin karena canggung untuk Oke. bertanya langsung kepada Bu Lisa sendiri ya, Oke. dan anak itu lebih nyaman bertanya pada temannya sendiri. Oke Bu Lisa. Baik Bu Lisa, terkait dengan ini Bu Lisa, tadi kan Bu Lisa sudah memberikan solusi ya dari masalah yang Bu Lisa alami ketika pembelajaran. Kira-kira solusi apa lagi yang bisa Bu Lisa berikan untuk mengatasi hambatan tersebut Bu Lisa? Untuk solusinya yang pertama hambatan tadi yang untuk anak yang belum aktif, nantinya akan saya ajak ngobrol lah seperti kita ini Bu, kita ngobrol-ngobrol empat gitu. mata. Mungkin saya akan melakukan Secara personal gitu ya Bu. Personal di luar jam ketika anak-anak itu sudah selesai pembelajaran, mungkin saya akan mengajak dia ngobrol-ngobrol kenapa pada waktu hari itu dia tidak bersemangat. Mungkin coaching sederhana seperti gitu, itu Bu, untuk mengetahui penyebab apa yang dia rasakan ketika pembelajaran kok tidak seperti biasanya, seperti itu Bu. Untuk yang kedua, hambatan yang kedua ketika anak masih agak canggung untuk bertanya langsung pada saya, mungkin saya akan melakukan pendekatan yang lebih kepada anak-anak, membolehkan sebisanya walaupun dia belum bisa matur dengan basa krama, bilang dengan basa krama, bertanya dengan basa krama, bolehlah sekali-kali ketika dia menggunakan basa ngoko, ketika salah kan nanti akan saya betulkan seperti itu Bu. Dan saya juga memotivasi anak untuk ini ya, tidak takut berbicara seperti itu Bu. Untuk anak itu aktif berpikir secara kritis gitu ya Bu. Seperti itu Bu. Nah, mungkin ya, saya Bu. Menurut mereka masih ada sosok yang menakutkan di diri saya, mungkin seperti itu saya akan melakukan pendekatan yang lebih kepada murid. Ya, berarti ini butuh pendekatan yang lebih intern, lebih personal, yang menyentuh ke hati anak gitu sendiri ya Bu. Oke Bu Lisa. Baik Bu Lisa, karena Bu Lisa tadi sudah memberikan solusi terkait dengan hambatan yang Bu Lisa alami. Kira-kira kapan nih actionnya atau tindak lanjut dari Bu Lisa untuk mengatasi hambatan tersebut Bu Lisa? Gitu. Untuk rencananya eksekusinya gitu, berarti eksekusinya saya rasa nanti minggu depan saya akan mengajak ngobrol anak tersebut. Kalau
ketika ada kata-kata memanggil kok ketoke medeni gitu nggih Bu, saya akan ajak diskusi gitu ya, bersama. Bu. Misal anak saya ajak dulu untuk minta tolong membawakan tugas-tugas temannya ke meja saya. Ketika di perjalanan saya ajak ngobrol-ngobrol singkat untuk kasus yang anak itu. Kemudian untuk kasus yang hambatan yang di pembelajaran saya, anak-anak masih canggung, mungkin saya akan lebih belajar bagaimana cara meningkatkan keaktifan anak dalam berbicara, seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali ini Bu. Nah, saya tunggu ya Bu cerita kesuksesan Bu Lisa ketika Baik, nanti baik, sudah oke. melakukan tindak lanjut Oke. dari proses pembelajaran Bu Lisa. Semoga akan memecahkan masalah yang saya Masalah, ya. alami ya Bu ya. Oke Bu Lisa, komitmen seperti apa ini yang akan Bu Lisa lakukan agar rencana aksi yang akan Bu Lisa lakukan ini berhasil? Mungkin saya akan sesuai dengan rencana saya ya Bu. Mungkin minggu depan saya akan mengajak ngobrol. Memang saya harus meluangkan waktu saya untuk menemani anak tersebut ngobrol-ngobrol. Kemudian saya juga tentu saja saya nanti izin ke wali kelasnya ketika saya melakukan coaching sederhana dengan anak tersebut. Menawi ketika anak pulangnya agak telat kan ditunggu orang tuanya. Mungkin saya akan koordinasi dengan wali kelasnya. Kemudian untuk yang tadi pembelajaran secara mandiri, mungkin saya akan scroll-scroll di medsos lah Bu, bagaimana cara mengaktifkan komunikasi dengan murid dengan berbahasa Jawa itu Bu, karena kendalanya memang bahasa Jawa kan di unggah-ungguhnya itu ya, anak Bu. belum menguasai, walaupun kalau katanya kan bahasa ibu tuh bahasa Jawa, tapi pada kenyataannya anak-anak zaman now kan lebih paham bahasa Inggrisnya daripada bahasa Jawa. Selondo itu ya Bu. Betul, Bu, seperti itu. Wah, luar biasa, sangat luar biasa sekali ini Bu Lisa. Dari apa yang Bu Lisa lakukan kemarin ketika saya amati juga sudah sesuai nih dengan catatan saya Bu Lisa. Berdasarkan pada percakapan praobservasi kemarin pun alhamdulillah semuanya sudah nampak semua ya Bu. Mulai dari strategi pembelajaran yang akan Bu Lisa lakukan menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Betul. Kemudian Bu Lisa juga melakukan pendekatan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ada diferensiasi kontennya kemarin. Bu Lisa mengajak anak untuk membuat tembang pangkur dengan tema yang berbeda-beda ya Bu Lisa. Kemudian prosesnya anak dibagi sesuai dengan gaya belajarnya. Ada visual, kemudian auditori dan kinestetis ya Bu, dan juga produk yang dihasilkan oleh siswa juga sudah menunjukkan dari profil belajar mereka sendiri. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin Bu Lisa capai kemarin kan ada tiga sudah tercapai. Luar biasa sekali Bu Lisa. Terima kasih Bu Rais. Dari obrolan kita kali ini Bu Lisa, bagaimana tanggapan Bu Lisa? Tanggapan saya ternyata ketika sebelum observasi kan tentu saja saya merasa terbebani, aku harap diobservasi seperti itu, harap ditunggu oleh Bu Rais. Tentu saja saya dengan persiapan yang matang, tapi dengan berjalannya waktu ternyata di hari H ketika observasi memang di awal-awal saya agak grogi ketika ditunggu Bu Rais, tapi setelah berjalannya kegiatan pembelajaran kan saya nyaman-nyaman saja, anak juga nyaman-nyaman saja, dan pada hari ini ketika mengadakan pasca observasi juga akhirnya saya menemukan sendiri solusi atas hambatan-hambatan yang saya alami. Terima kasih pada Bu Rais sudah berbincang-bincang yang menghasilkan singkat ini ya Bu. Ngobrol singkat yang ternyata menghasilkan ada faedahnya, tidak anfaedah seperti itu ya Bu ya. Saya juga sangat senang sekali diajak ngobrol sama Bu Lisa. Semoga dengan kita ngobrol seperti ini ya Bu, nanti dalam pembelajaran selanjutnya Bu Lisa bisa memaksimalkan potensi dari anak-anak kita dan bisa memberikan pembelajaran tentunya yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan, aktif dan kreatif seperti filosofi Gya Dewantara. Begitu ya Bu Lisa. Terima kasih atas waktunya pada Bu Lisa. Semangat untuk melaksanakan rencana aksi berikutnya ya Bu. Saya tunggu cerita kesuksesan Bu Lisa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Lisa. Sama-sama Bu Rais. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Umam selaku pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi kali ini. Pagi Bu Rais. Pagi Pak Umam. Selamat pagi Bu Salis. Alhamdulillah tadi saya sudah mendengarkan dan memperhatikan panjenengan dalam praktik coaching. Sudah sangat cair ya. Panjenengan sudah bisa menjalin kemitraan. Tadi juga tujuan juga sudah ditetapkan. Kemudian di sini panjenengan benar-benar mengalir, tidak ada yang menggurui.
panjenengan tidak menggurui Bu Salis, juga tidak memberikan saran apapun. Bu Salis bisa bercerita dengan cair, dengan terbuka, sehingga kegiatan coaching ini berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian percakapan juga baik, enjoy, dua arah, terus kemudian panjenengan juga sempat untuk mengulang-ulang dari apa yang dikatakan Bu Salis Lisa. tadi, sehingga lebih memantapkan bahwasannya nanti arahnya ke sini, sehingga alur tirta ini dari tujuan sampai di akhir nanti benar-benar bagus dan berjalan dengan baik. Terus kemudian di akhir juga kriteria ini memaksimalkan potensi juga sudah baik, panjenengan sudah memberikan sebuah pertanyaan yang sehingga memancing Bu Salis untuk memberikan apa sih nanti solusinya yang akan diharapkan, dan seperti itu. Mungkin sebelum saya lebih lanjut lagi, saya ini masih bingung apa ini yang perlu ditingkatkan di kemudian hari dari keterampilan coaching dari Bu Rais ini. Mungkin Bu Rais bisa review sebentar dari kegiatan coachingnya tadi dengan Bu Salis. Ya Pak, tadi dalam kegiatan pasca observasi saya yang saya lakukan kepada Bu Lisa, saya sudah mencoba untuk menerapkan alur tirta yang dimulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan oleh Bu Lisa. Dan dalam percakapan dengan melalui alur tirta tersebut, saya juga sudah menggunakan 3 prinsip ya Pak dalam coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian juga 3 kompetensi dari coaching itu sendiri. Yang pertama hadir seutuhnya, kemudian memaksimalkan percakapan, memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Gitu. Untuk berikutnya saya itu masih ingin mengembangkan ini Pak, yang pertanyaan yang berbobot Pak. Ketika nanti kunci saya atau yang saya observasi itu memberikan tanggapan, saya itu bisa memberikan umpan balik yang bisa terus menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Seperti itu Pak. Oke, saya juga setuju kalau memang Bu Rais ini akan memilih pertanyaan yang berbobot, di mana memang pertanyaan yang berbobot ini bisa membuat kegiatan coaching ini lebih efektif, sehingga kegiatan coaching ini tidak perlu kita harus panjang lebar, tapi dengan waktu yang secukupnya dan sesingkat-singkatnya ini sudah menghasilkan sebuah solusi. Jadi saya juga setuju kalau nanti Bu Rais ingin mengembangkan dari keterampilan coachingnya ini, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Baik, nanti kapan nih kita bisa praktik lagi, atau saya mendampingi Bu Rais lagi dalam kegiatan coaching nantinya, di mana Bu Rais ingin mengembangkan yang keterampilan pertanyaan yang berbobot ini? Mungkin pada pendampingan individu berikutnya ya Pak, PI ke-6 nggih. Itu juga bisa. Baik, tidak apa-apa, nanti saya akan hadir dan kita bisa praktik lagi dengan tentunya area pengembangan yang sudah difokuskan, yaitu tadi memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Terima kasih Bu Rais. Terima kasih Pak Umam, dan terima kasih pada Bu Lisa. Demikian tadi percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat saya, Ibu Salisa Inayati, dan bersama pengajar praktik saya, Bapak Saikul Umam. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan memberikan inspirasi. Sebelum saya tutup, ada pantun terlebih dahulu. Buah apel, buah tomat. Dibuat rujak campur terasi. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi. Luar biasa. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.